Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Halo, apa kabar adik-adik yang di rumah? Tentunya luar biasa, karena kabar Kak Arma, Kak Rika di sini juga luar biasa. Adik-adik, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya loh. Hari ini Kak Arma dan Kak Rika ditemani oleh, ayo masih ingat ya? Ayo dilihat siapa? Halo semuanya. Oh, siapa coba? Siapa coba? Ayo panggil sama-sama. Chelsea. Senang sekali Kak Arma hari ini karena kita di sini bertiga. Kalau begitu adik-adik, ayo kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memujikan apa ya Kak Rika? Laskar Kristus. Kita mau memujikan Laskar Kristus. Kita mau baris berbaris dan menembaki musuh-musuhnya. Siapa sih Kak? Iblis dong. Oke, ayo bangkit berdiri. Adik-adik tetap bangkit berdiri, matanya ditutup. Kita mau pujikan Tuhan tak pernah janji.
masih bisa beribadah sekolah minggu meskipun lewat online Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak di dunia ini. Karena kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang beruntung dan berhasil di dalam segala laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali hari ini di dalam ibadah online, dan saatnya Kak Ferdi akan menyampaikan renungan firman Tuhan singkat bagi kita semua, supaya adik-adik semua tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita menuju kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Dimanapun adik-adik sekarang berada, Kak Ferdi percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Tanggal 17 Agustus, hari Senin yang lalu, bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-75. Adik-adik tahu apa arti merdeka? Merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu artinya lepas. Merdeka itu artinya sudah tidak lagi diperbudak. Adik-adik semua tahu di sekolah adik-adik, ketika adik-adik menerima pelajaran, banyak pahlawan-pahlawan yang berperan di dalam merebut kemerdekaan bangsa kita. Ya, adik-adik bisa sebutkan banyak pahlawan. Ya, pahlawan di dalam merebut kemerdekaan negara kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen kita, ya, kita juga punya pahlawan yang sudah membebaskan kita, yang sudah melepaskan kita, yang sudah memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Siapa pahlawan kita? Adik-adik pasti tahu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu dosa lewat kematiannya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, pada saat ini Kak Ferdi akan membagikan sedikit renungan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Kak Ferdi akan bacakan bagi kita semua kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, dan semua dosa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah hidup kita sudah benar-benar merdeka? Terkadang sebagai anak-anak Tuhan, kita masih diperbudak, kita masih diperhamba, kita masih hidup di dalam ketidakmerdekaan. Ya, artinya kita masih merasa, aku kok hidupku seperti ini, gitu ya. Kadang-kadang kita juga masih diperbudak oleh sesuatu keinginan, kita diperbudak oleh satu hobi. Misalnya kita diperbudak, kita diperhamba oleh game, ya, kita diperbudak, diperhamba oleh hobi kita bermain, ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata pada saat Tuhan Yesus ada di bait Allah, Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau kita di dalam firman Tuhan, kita adalah benar-benar sebagai murid Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, supaya kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya
kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, satu-satunya yang sudah memerdekakan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh percaya lagi kepada hal yang lain, tetapi satu-satunya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menerima firman itu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita hidup di dalam firman, maka kita disebut sebagai murid-murid Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai seorang murid, kita harus dengar-dengaran akan guru kita. Sebagai seorang murid, kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh guru kita. Kita harus taat akan apa yang disampaikan oleh guru kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan Yesus, kita perlu sungguh-sungguh percaya dan kita perlu sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Tidak ada lagi hal yang membelenggu hidup kita. Tidak ada lagi hal yang memperbudak hidup kita. Ya, waktu-waktu kita tidak lagi diperbudak oleh game, oleh handphone, oleh hobi kita, oleh permainan-permainan atau oleh tontonan televisi. Ya, kalau kita lagi kepengen main game, ya kita pengen main handphone, lalu itu tidak dituruti, maka kita menjadi emosi, kita menjadi marah. Ketika kita ingin nonton televisi, ya hiburan yang kita ingin tonton lalu tidak dituruti, kita menjadi marah. Itu artinya kita masih diperbudak. Ada banyak hal, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, yang membuat hidup kita masih dibelenggu, diperbudak. Ya, jangan lagi kita diperbudak, dibelenggu oleh hal-hal yang lain. Kita hanya boleh diperhamba oleh Kristus, sebab kita sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Ada yang dikasih Tuhan dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-75, mari kita juga mengambil satu makna rohani, ya, bahwa Kristus sudah memerdekakan juga hidup kita, dan kita harus sungguh-sungguh merdeka. Jangan lagi Kristus sudah mati, Kristus sudah menebus, Kristus sudah disalibkan, tetapi kita masih diperhamba atau diperbudak, kita masih belum merdeka. Apa yang memperbudak, membelenggu hidup kita? Adik-adik yang tahu, Kak Ferdi juga yang tahu diri Kak Ferdi sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita betul-betul dibebaskan oleh Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, dua hal. Yang pertama, kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan hidup kita. Lalu yang kedua, kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali firman itu sampai kepada kita, maka kita perlu belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kerinduan Kak Ferdi tetap, ya, doa Kak Ferdi supaya lewat ibadah online ini adik-adik bisa terus bertumbuh sampai waktunya kita bisa berjumpa kembali di gereja kita untuk bersama-sama kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Enak ya, tiap minggu dapat hadiah. Coba kita dapat ya. Wah, anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Oh, Kak Rika. betul. Ada minumannya, ada ini. ada makanannya, ada kopinya. Aduh, Semua ada anak oh, ya. itu. Aduh, jadi malu. Nah, ada kopinya karena apa Kak Rika? Tantangan kita kali ini bersama dengan keluarga juga. Oh, iya. Jadi ada parsel komplit, kopi juga, vitamin juga. Jadi Ada dimakan adik-adik, bisa Iya. adik-adik dan juga papa atau mamanya. Apa saja sih Kak Rika tantangannya itu? Dengarkan ya, untuk kelas Sakeus ya. Menyanyi Laskar Kristus pakai gerakan di video. Juga pakai baju yang sesuai dengan Ya. lagunya itu. Untuk kelas Jalur apa Kak Rika? Sama nyanyinya, tapi sama keluarganya. Oke, boleh sama siapa? Papa, mama,
adik, kakak boleh pakai gerakan loh ya, jangan Gerakan lupa. juga dan juga memakai baju sesuai dengan tema lagunya. Ya, jadi adik-adik boleh pakai baju perjuangan, boleh pakai baju tentara, tentara Indonesia, boleh pakai baju dokter kalau ada, boleh pakai baju apa ya, rakyat Indonesia, adat boleh. Rakyat Indonesia pada waktu dulu itu pakai sarung juga boleh loh. Tapi kalau Kak nggak ada Ika. sarung, tak pinjami ya. Jadi adik-adik tidak perlu beli ya Kak Ika ya. Iya, Baju seadanya kasihan kalau di rumah. Iya. Iya, karena rakyat Indonesia Pakai selalu ini ada bendera di pipinya ya. Oh gitu. Benderanya apa adik-adik yang kelas kecil warnanya? Ya merah putih. Oh iya betul. Kita kan Indonesia belum ganti bendera toh. Oh tidak Iya, ada, tidak ada. Iya. Karena bendera negara kecintaan kita adalah merah Merah putih. Dan untuk kelas Yehuda apa ya Kak? Itu merangkum kembali firman Tuhan yang disampaikan Kak Ferdi ya. Terus di video. Jadi adik-adik itu ketika mendengarkan itu dia kembali menyampaikan ya. Oh, jadi menceritakan Menceritakan kembali ya kembali. adik-adik ya. Kalau yang beberapa waktu sebelumnya ditulis, Iya. Sekarang enggak, sekarang di video video, adik-adik ya. menceritakan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ferdi tadi. Nah, karena apa? Karena Kak Ripka dan Kak Arma rindu untuk melihat wajah-wajah Kangen kita ini, adik. ya. Iya. Nah, jangan lupa mengerjakan ya adik-adik ya, membuat tugasnya itu dan dikirimkan di nomornya Kak Arma di bawah ini. Nah, terakhir kapan ya Kak Ripka? Kamis saja. Terakhir Kamis ya adik-adik ya. Kalau lebih dari Kamis bagaimana Kak Ripka? Jangan ya adik-adik ya. Itu namanya molor-molor. Boleh. Sekarang kalau molor-molor udah dinilai loh ya. Nah, jadi mulai sekarang kita mau belajar TAAT. Apa Kak Ripka? Taat. Ya. Disiplin dong anak Tuhan. Kalau begitu, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini kita akhiri. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Kak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini boleh kami ikuti. Kiranya setiap firman itu boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan berpisah, kami percaya Tuhan minggu yang akan datang meskipun kami harus beribadah secara online, kami percaya berkat Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.